perkenalkan. Selamat datang di Museum Misi Muntilan ini, Mbak. Terima kasih. Ya. Mari. Ya. Baik, Mbak. Selamat datang di Museum Misi Muntilan. Nama lengkapnya adalah Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner. Museum ini adalah museum milik Gereja Keuskupan Agung Semarang dalam jalinan kerjasama dengan Serikat Yesus Provinsi Indonesia dan para Budel FIC. Museum ini dibangun tahun 2000 dan diberkati tahun 2004. Nah, mungkin banyak bertanya ya, namanya Museum Misi Muntilan, tapi kok ini miliknya Gereja Keuskupan Agung Semarang, mengapa tidak di Semarang? Nah, itu dilatar belakangi oleh penelusuran sejarah. Dan mengapa Muntilan dipilih menjadi lokasi museum milik Keuskupan Agung Semarang ini? Karena tempat ini sangat representatif untuk mendukung upaya museum sebagai fungsi edukasi. Karena kalau kita lihat di kanan kiri kita ini ada bangunan-bangunan bersejarah yang edukatif, dan itu sangat bersejarah bagi Gereja Keuskupan Agung Semarang. Di sebelah sana ada bangunan SMA Panguduluhur Vanlit yang sangat terkenal. Lalu ada bangunan-bangunan sekolah lain yang juga sangat berkualitas. Maka lalu museumnya ada di Muntilan. Gitu. Oh, begitu. Ya. Kemudian di depan kita itu ada sosok patung Romo Fransiskus Vanlit. Itulah yang juga menjadi pertimbangan keberadaan museum di tempat ini. Ya, Romo Vanlit. Nah, Muntilan itu dulu-dulunya ya tempat biasa, tapi berkat kehadiran Romo Vanlit lalu dengan karya-karyanya, akhirnya Muntilan itu memiliki peran yang sangat besar bagi sejarah gereja di Keuskupan Agung Semarang khususnya, tapi juga akhirnya di seluruh Indonesia. Sampai Muntilan itu mendapat julukan Bethlehem van Java. Bethlehemnya Java. Mengapa demikian? Ya seperti Bethlehem itu menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus, Muntilan ini mendapatkan penilaian itu dari banyak orang, pantas mendapat julukan tempat kelahiran kekatolikan, terutama di Jawa dan juga di Indonesia. Terutama itu diungkapkan oleh para muridnya Romo Vanlit. Maka kalau kita nanti lihat museum, tidak bisa kita lepaskan juga dari mengenal sosok Romo Vanlit. Ya, ini ya Mbak, tadi yang saya sebut sebagai Romo Vanlit atau nama lengkapnya Franciscus Georgius Josephus Vanlit. Seorang imam Yesuit kelahiran Belanda yang datang ke Jawa tahun 1896. Setelah sekitar 1 tahun belajar bahasa di Semarang, kemudian mengikuti strategi misi yang ada pada waktu itu, Romo Vanlit akhirnya tinggal di Muntilan. Kita harus tahu di dekat Muntilan sini juga ada komplek misi yang kurang lebih sebesar komplek Muntilan ini, disebut kompleks Misi Mendut, yang sekarang sudah agak susah mencari jejaknya. Ya, tempatnya tidak jauh dari sini. Nah, mengapa Romo Vanlit menjadi sangat terkenal? Ya, karena Romo Vanlit ini adalah misionaris yang memang diutus untuk memperkenalkan kekatolikan bagi orang Jawa. Apakah sebelum Romo Vanlit tidak ada atau belum ada misionaris? Sudah. Tetapi sebelum Romo Vanlit, misionaris-misionaris itu melayani orang-orang Katolik yang ada di Jawa. Itulah bedanya. Kalau Romo Vanlit memang bertugas untuk orang Jawa. Nah, rupa-rupanya apa yang dibuat Romo Vanlit tidak serta-merta juga lancar atau berjalan dengan sebagaimana yang Romo Vanlit gambarkan. Ada banyak pertentangan dengan rekan-rekan misionaris yang lainnya. Ya, tetapi akhirnya Tuhan sendiri yang memberikan jalan bagi karya misinya. Nah, kalau disebut sebagai Bethlehem van Java, saya kira ini menjadi unsur yang juga sangat penting. Artinya memang karya misi itu dari satu pihak usaha sungguh-sungguh dari para misionaris, tetapi tidak bisa dilepaskan pula peran atau campur tangan Tuhan. Apa itu campur tangan Tuhan? Campur tangan Tuhan itu terjadi ketika Romo Vanlit sudah merasa karya-karyanya itu seperti gagal, seperti sia-sia. Mengapa? Sudah begitu lama Romo Vanlit berkarya,
tidak segera ada baptisan yang dihasilkan. Nah, di tengah-tengah kegalauan Romo Valid itu, Tuhan ikut campur tangan dengan menghadirkan seorang tokoh namanya Barnabas Sari Kromo yang berawal dari sakit kakinya. Barnabas Sari Kromo ini asalnya dari pegunungan Menoreh, dari lereng Menoreh sana. Dia sakit kakinya, lalu atas bisikan dan tuntunan dari hatinya akhirnya sampai ke Muntilan dan ketemu dengan Romo Valid. Ya, itu sekitar awal abad ke-20, 1900-an awal. Nah, ketemu dengan Romo Valid, ternyata membuat Sari Kromo ini tidak hanya sembuh dari sakitnya, tapi akhirnya dia semakin mengenal iman Katolik. Pengenalan akan iman Katolik ini membuatnya begitu bersemangat juga memperkenalkan kekatolikan bagi saudara-saudaranya. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1904, Sari Kromo mengajak 3 kerabatnya ke Muntilan dan dibaptis secara Katolik di Gereja Muntilan. Nah, hebatnya 7 bulan setelah peristiwa pembaptisan Sari Kromo dan teman-temannya sungguh-sungguh berkobar-kobar untuk memperkenalkan kekatolikan. Pada tanggal 14 Desember tahun 1904, Sari Kromo berhasil mengantarkan 171 orang dibaptis oleh Romo Valid di suatu tempat yang disebut dan sekarang jadi terkenal menjadi Sendang Sono. Maka ada hubungan erat antara Muntilan dan Sendang Sono. Nah, berkat peristiwa Sendang Sono ini, kalau Romo Valid menyebutnya sebagai peristiwa Kalibawang, Romo Valid kembali bergairah, kembali bersemangat dalam menjalankan karya misinya. Yang tadinya sudah agak galau, agak cemas, merasa patah semangat, sekarang berkobar-kobar lagi. Sekolah Muntilan semakin ditata, dan ketika tahun 1911 semakin tertata, lalu diberi nama Sekolahan Saverius atau terkenal sebagai Kolose Saverius itu. Semakin banyak yang datang ke sekolah ini. Ya, umumnya mereka orang-orang yang belum Katolik. Ya, meskipun Romo Valid sebetulnya ya tidak terlalu menekankan untuk menjadi Katolik. Banyak yang datang anak-anak remaja, kaum muda yang datang ke Muntilan untuk belajar. Nah, inilah yang lalu akhirnya dididik di tempat ini, kemudian semakin berkembang. Awalnya sekolah di Muntilan itu untuk mempersiapkan jadi calon guru, tetapi ternyata berkat didikan Romo Valid dan teman-temannya, mereka bisa berkembang macam-macam. Ada beberapa orang yang lalu malah bergerak di bidang politik, ada yang bergerak di bidang kesejahteraan atau ekonomi, ada yang jadi tentara dan macam-macam. Mereka tersebar kemana-mana dan mereka lewat caranya masing-masing juga memperkenalkan kekatolikan sampai di mana-mana. Nah, itulah mengapa Muntilan mendapat sebutan Bethlehem Panjava, kelahiran kekatolikan dari Muntilan. Kerja kerasnya para misionaris, campur tangan Tuhan, dan semangat dari semua yang pernah dididik di sini untuk menyebarkan kekatolikan sampai ke mana-mana. Beberapa yang bisa disebut sebagai lulusan-lulusan dari Muntilan, misalnya ada Pak J. Kasimo, ada Monsinyur Sugio Pranoto, ada juga Yosudarso, dan nama-nama yang lain yang sudah sangat terkenal. Demikian sekilas tentang Bethlehem Panjava. Sebetulnya ada film yang lebih lengkap menceritakan ini, judulnya sama, film Bethlehem Panjava. Kalau suatu ketika ada waktu, kita bisa menyaksikan film itu secara lebih lengkap. Itulah Bethlehem Panjava. Untuk mendukung supaya kita semakin mengenal bagaimana semangatnya Romo Valid, bagaimana kawasan Muntilan Bethlehem Panjava ini terus berkembang, museum ini coba ditata secara tematis. Begitu masuk, kita akan diperkenalkan pada tokoh yang sangat terkenal ini, seorang awam, bapak muda, Pak Barnabas Sari Kromo, yang dibaptis oleh Romo Valid. Keuskupan Agung Semarang itu sangat menghargai jasa para kaum awam. Lalu juga ditampilkan ada gambar kawasan situs misi Muntilan, ya, dipajangkan di tempat ini. Ini foto sekitar tahun 1931 ketika kawasan misi semakin tertata.
sangat utuh. Ada kompleks Xaverius College, ada gereja, ada lapangan, ada makam, ada biara suster, ada biara bruder, bahkan juga ada bangunan rumah yang dulu disebut konvek itu menjadi cikal bakal atau yang sekarang lalu berkembang menjadi sekolah berasrama, ya, salah satunya itu. Kemudian juga ditunjukkan foto-foto dari gereja-gereja yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Keuskupan Agung Semarang sekarang ada lebih dari 100 paroki, tepatnya mungkin 107 paroki dan terus masih berkembang. Kemudian kita masuk ke salah satu ruangan. Ini ruangan Pramisi Jawa. Di sini digambarkan bagaimana sejarah masuknya kekatolikan sejak tahun 1807. Dipilih tahun ini karena pada tahun itu istilahnya keran kebebasan beragama dimungkinkan lagi setelah sekian lama sebetulnya di Jawa, di Hindia Belanda, karena jajahan Belanda itu tidak terlalu boleh ada penyebaran agama Katolik, yang boleh disanding Protestan. Lalu tokoh-tokoh Romo yang ikut berjasa, terutama para Yesuit, dipajangkan dan ditampilkan di sini. Pada masa itu kita akan mengenal ada Romo Paling, ada Romo Lekop Darmavie, dan romo-romo yang lain. Ya, mereka meletakkan dasar-dasar untuk bermisi di Jawa. Nah, inilah Pramisi Jawa. Lalu kita juga bisa belajar di sini data-data. Kalau mau untuk penelitian yang lebih lanjut, ada beberapa data yang bisa dipelajari di museum ini. Nah, inilah Pramisi Jawa. Selanjutnya, setelah Pramisi Jawa, ada ruangan yang memang diperuntukkan bagi kaum awam, keterlibatan kaum awam di dalam karya misi. Begitu banyak kaum awam yang terlibat di dalam karya misi, dan gereja sangat menghormati kaum awam yang terlibat di dalam karya itu. Ya, beberapa yang ada di sini ada Mbah Darmo, seorang guru, ada Raden Yusuf Purwodiwiryo, seorang katekis, ada Pak Barnabas Harikromo yang sudah sering kali disebut, ada Tuan Semuser lewat karya-karya ekonomi, peningkatan kesejahteraan di Ganjuran, Yogyakarta sebelah selatan. Kemudian juga ada yang seniman, ada yang bergerak secara perorangan, ada yang lewat organisasi seperti terbentuknya organisasi yang kita kenal sebagai Perhimpunan Wanita Katolik Republik Indonesia. Ini bisa dipelajari di tempat ini, ya, di Museum Misi Muntilan. Ini ruangan untuk kaum awam. Selain kaum awam, kami tampilkan juga sebagai sekaligus untuk aksi panggilan beberapa tarekat religius, imam, suster, bruder, institut sekular, bahkan pertapa. Keuskupan Agung Semarang itu terkenal sebagai keuskupan yang subur bagi karya-karya lembaga hidup bakti atau karya-karya tarekat religius, namun juga subur untuk panggilan. Begitu banyak masih orang yang tertarik dan ingin menanggapi panggilan Tuhan dengan menjadi imam, suster, dan bruder. Sementara yang ada di sini ada suster OSF, ada AK, ada PI, ada macam-macam. Sejauh ada di dalam catatan sampai tahun 2015 itu ada 32 tarekat yang ikut berkarya di Keuskupan Agung Semarang. Karya pendidikan seperti para bruder FIC dengan sekolah panuti luhurnya, suster-suster CB, dan suster-suster OSF, kemudian karya panti asuhan, kemudian rumah pembinaan, karya-karya pastoral, dan karya-karya yang lain. Ini untuk para romo, suster, bruder, dan tarekat lembaga hidup bakti. Di museum ini kita juga bisa mulai mengenal beberapa uskup atau bahkan uskup-uskup yang pernah berkarya di Keuskupan Agung Semarang.
mulai Monsignor Alberto Sugio Pranoto, muridnya Romo Van Lith yang terkenal dengan semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Beliau adalah pahlawan nasional, kemudian setelah meninggal digantikan oleh uskup yang kedua yang kemudian menjadi kardinal pertama di Indonesia, Kardinal Justinus Darmojuwono, yang makamnya ada di kompleks Kerkop Muntilan. Nah, Kardinal Darmojuwono meninggal, kemudian digantikan oleh uskup yang ketiga yang juga menjadi kardinal, Kardinal Darmo Atmojo. Ini asli dari daerah Muntilan sini. Beliau sampai sekarang masih hidup dan tinggal di Girisonta. Pernah menjadi uskup Jakarta juga. Nah, beliau ketika diangkat menjadi uskup Jakarta, maka lalu Semarang kosong, tidak ada uskupnya, lalu dipilihlah uskup pengganti beliau, yaitu Monsignor Suharyo, yang sekarang jadi uskup Jakarta juga dan menjadi kardinal juga, Kardinal Suharyo. Nah, karena ditinggal oleh Monsignor Suharyo, Semarang kembali kosong, maka lalu dipilih uskup yang ke-5, yaitu Monsignor Pujo Sumarto. Ya, Monsignor Pujo Sumarto meninggal beberapa tahun yang lalu, dan uskup Semarang yang sekarang adalah Monsignor Rubiatmoko. Nah, Keuskupan Agung Semarang itu memiliki simbol sebentuk simbol keuskupan, yaitu burung pelikan yang kisahnya sudah sangat terkenal itu, burung yang rela sampai dilukai oleh anak-anaknya untuk mendapatkan makanan dari tenggolok induknya, mengingatkan kita akan perjuangan atau kecintaan Tuhan Yesus pada umatnya yang rela mati bagi umatnya. Ini burung pelikan. Kemudian kembali ke sejarah awal, ya. Setelah kita melihat ada tokoh awam, tokoh biarawan-biarawati, uskup-uskup, kita kembali diingatkan akan perjalanan awal sejarah misi di tanah Jawa. Ada Romo Van Lith, ada Romo Venar yang dulu ikut berkarya, kemudian juga yang sangat menarik ada lonceng Angelus. Ini lonceng peninggalan zaman yang sangat lama, yaitu ketika Romo Prentaler namanya tinggal di tempat ini tahun 1928. Ya. Ada lonceng Angelus, loncengnya Romo Prentaler. Kemudian kita beruntung masih bisa menyimpan foto sebagian mereka yang dibaptis oleh Romo Van Lith tahun 1904. Ya, kemudian ada patungnya Pak Barnabas Sarikromo. Kemudian kita juga ada lukisan Sendang Sono yang mulai ditata oleh Romo Y.B. Mangunwijaya. Nah, selanjutnya di ruangan yang ini kita akan melihat beberapa Romo Projo yang ikut terlibat dan banyak berjasa juga bagi Gereja Keuskupan Agung Semarang. Ini beberapa Romo Projo yang kita anggap terkenal. Ada terutama kita memperkenalkan, kita semua pasti tahu, Romo Ricardus Sanjoyo yang meninggal tahun 1948 bersama Frater Bowen dalam suatu peristiwa pembunuhan di Muntilan. Lalu makamnya ada di Kerkop. Kemudian kami tampilkan pula ada Romo Mangunwijoyo, seorang Projo Semarang yang juga sangat terkenal. Ya, beberapa peninggalan dari mereka-mereka ini. Ya, Romo Sanjoyo, Romo Mangun, ada jubahnya Romo Mangun, ada mesin ketik, ada detail wastu atau arsitektur yang dibuat oleh Romo Mangunwijoyo. Dan akhirnya di museum ini kita bisa menikmati juga peninggalan masa atau peninggalan ketika Paus Yohanes Paulus II dalam lawatannya ke Indonesia tahun 1989 selama seminggu ada di Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober beliau misa di lapangan Dirgantara. Lalu peninggalan beliau berwujud altar, mimbar, dan kursi disimpan dengan baik di tempat ini. Inilah sebagian dari koleksi yang ada di Museum Misi Muntilan ini. Tentu
dengan berkunjung ke museum pertama-tama kami harapkan bukan lebih-lebih mengenal, hanya sekedar mengenal atau menghafal tokoh, tanggal, bulan dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dengan kita melihat apa yang kita pajangkan ini lalu bisa menjadi permenungan bagi kita masing-masing, menelusuri jejak-jejak sejarah kita masing-masing, kebaikan Allah apa yang sudah pernah kita terima, dan lalu mudah-mudahan dengan itu mendorong kita menjadi orang yang semakin baik, mewartakan kebaikan bagi banyak orang. Itulah tugas misioner kita zaman sekarang, menjadi semakin baik dan tak pernah lelah untuk berbuat baik. Bagai lilin yang tak lelah menyala, biarkan diri terbakar tiada guna. Biarkanlah nyalanya terus bersinar sampai saatnya habis terbakar. Meraba kehendakmu yang tak terlawankan, bagai mata pandang dalam kegelapan. Beri sepasang kaki kuat untuk melangkah, hati yang setia tak kenal lelah. Padamu, mengapa kehendakmu bukan mauku? Ambillah ya Tuhan kebebasanku, seluruh milik kemerdekaanku. Jadikanlah aku bekerja di ladangmu, ku bawa persembahan untukmu. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, seluruh milik kemerdekaanku. Jadikanlah bekerja di ladangmu, ku bawa persembahan untukmu. Ku bawa persembahan untukmu.